Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun indikator yang akan dicapai yaitu: pertama, mengklasifikasikan jenis-jenis perubahan entalpi. Yang kedua, menerapkan perubahan entalpi dan macam-macam entalpi standar beserta dengan persamaannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada minggu sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis perubahan entalpi standar. Baik, Ibu akan langsung menjelaskannya saja ya. Jenis-jenis persamaan entalpi standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta H derajat F, yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Catatan yang perlu kita ketahui adalah dibentuknya dari unsur-unsur yang H2, O2, Cl2, N2, dan I2. Ini merupakan catatan yang perlu sangat kita perhatikan dalam perubahan entalpi pembentukan tertentunya. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh, yang mana dari pembentukan NaCl memerlukan reaksi yang namanya Na ditambah dengan Cl2 membentuk NaCl. Ini perlu kita setarakan ya. Di sini Cl-nya ada 1, di sini ada 2, berarti harus kita kalikan dengan setengah. Mendapatkanlah hasil NaCl. Nah, yang sangat perlu kita perhatikan dari delta H derajat F-nya, jika kan anak-anak Ibu telah mempelajari minggu-minggu sebelumnya, yang mana ada minus dan plus tadi, tanda itu. Yang minusnya biasa kita sebut dengan untuk melepaskan, sedangkan yang plusnya itu adalah membutuhkan. Membutuhkan energi ya. Berarti jika seandainya soal dari NaCl ini delta H derajat F-nya adalah itu melepaskan energi sebanyak 402 kJ, berarti tanda di sini adalah minus 402 kJ. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar yang biasa dilambangkan dengan delta H derajat D, yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian atau biasa disebut atau dilambangkan dengan delta H derajat D, dengan catatan bahwa delta H derajat D kebalikan dari delta H derajat F. Kita contohkan soal yang di atas ini. NaCl akan terurai menjadi Na ditambah dengan Cl2. Untuk menyetarakannya, di sini harus kita kalikan dengan setengah. Na ini dalam keadaan solid, Cl dalam keadaan gas. Begitu. Dan delta H derajat D-nya adalah kebalikan dari delta ini ya, berarti plus 402 kJ. Nah, contoh berikutnya adalah SO2, yang mana akan terurai membentuk S dalam keadaan solid ditambah dengan O2 dalam keadaan gas. Nah, delta H derajat D-nya kita sesuaikan dengan soal yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat C, yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah perubahan entalpi pembakaran yang biasa kita lambangkan dengan delta H derajat C.
Nah, catatan yang perlu kita ketahui adalah reaksi yang akan bereaksi pada soal yaitu merupakan oksigen. Nah, kita contohkan. Misalkan, dalam keadaan standar, metana atau dilambangkan dengan CH4 ditambah dengan O2, bereaksi atau menjadi reaksinya adalah CO2 ditambah H2O. Apakah ini sudah setara? Belum kan? Harus kita setarakan. Berarti untuk di sini ada hanya 4. Di sini harus kita setarakan, berarti harus kita kalikan dengan 2. Berarti di sini O-nya ada 2, di sini O-nya ada 2. Berarti di sini harus kita kalikan 2 untuk mendapatkan O bernilai 4. Nah, jika seandainya delta H derajat C-nya itu adalah membutuhkan atau memerlukan, berarti di sini nilainya adalah positif. Begitu. Yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat N yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya yang diukur pada keadaan standar. Jenis yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi atau biasa kita lambang dengan delta H derajat N. Nah, catatan atau yang perlu kita perhatikan adalah senyawa asam oleh basa atau sebaliknya. Nah, di sini kita contohkan AOH bersifat basa, sedangkan HCl bersifat asam. Nah, NaOH ditambah dengan HCl akan membentuk menjadi NaCl ditambah H2O dalam keadaan aqueous, ini dalam keadaan aqueous dan ini dalam keadaan liquid. Delta H derajat N-nya kita sesuaikan dengan soal. Yang kelima adalah perubahan entalpi penguapan standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat Vogt yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa cair menjadi fasa gas. Jenis yang kelima yaitu adalah perubahan entalpi uap atau biasa kita lambangkan dengan delta H derajat Vogt. Nah, catatannya adalah dari fasa cair menuju fasa gas. Harus kita perhatikan ya. Ibu contohkan misalkan H2O dalam keadaan liquid akan berubah menjadi dari fasa cair ya, liquid ya, akan berubah menjadi gas kan? Berarti di sini gas. Nah, delta H derajat Vogt-nya adalah tergantung kepada soal. Apakah dia melepas atau membutuhkan suatu energi. Yang keenam adalah perubahan entalpi peleburan standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat fuse yang merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa padat menjadi cair. Yang keenam adalah perubahan entalpi peleburan yang biasa kita lambangkan dengan delta H derajat fuse. Nah, catatan yang perlu kita tekankan atau kita pahami adalah dari fase padat menuju kepada fase cair. Nah, misalkan di sini Ibu ada H2O. Ini misalkan ya, ini dia dalam keadaan solid atau padat akan berubah menjadi H2O dalam keadaan cair atau liquid. Ini misalkan. Yang ketujuh adalah perubahan entalpi sublimasi standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat sub yang merupakan perubahan yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa padat menjadi fasa gas. Yang ketujuh adalah delta H sublimasi atau biasa kita lambangkan dengan delta H sublimasi atau sub. Nah, catatan yang perlu kita ketahui atau perlu kita perhatikan adalah berada dari fase padat menuju kepada fase gas. Nah, kita misalkan H2O dalam keadaan padat ya, dalam keadaan solid akan berubah menjadi H2O dalam keadaan gas.
Yang kedelapan adalah perubahan entalpi pelarutan standar atau biasa dilambangkan dengan delta H derajat S, yang merupakan perubahan yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat yang dapat melarut dalam pelarut. Jenis yang kedelapan adalah perubahan entalpi pelarutan. Kita lambangkan dengan delta H derajat S, di mana catatan yang perlu kita ketahui adalah melarut dalam pelarut. Misalkan HCl ini berada pada keadaan gas, berubah menjadi HCl dalam keadaan aqueous, aki. Nah, contoh soal Ibu berikan ya. Di sini adalah persamaan termokimia dari reaksi pembentukan 1 mol NaCl yang membebaskan energi sebesar 77 kJ per mol adalah, kita harus buat reaksi. Di sini katanya kan reaksi termokimia pembentukan, berarti yang kita ketahui adalah delta H derajat F. Betul? Nah, di sini katanya membebaskan energi. Nah, kita harus buat energinya. Na ditambah dengan Cl2 membentuk NaCl. Apakah ini sudah setara? Belum. Berarti di sini harus kita kalikan dengan setengah untuk mendapatkan Cl-nya bernilai 1. Ini dalam keadaan solid, ini dalam keadaan gas, dan ini dalam keadaan solid. Nah, dikatakan dia membebaskan energi sebesar, berarti delta H derajat F-nya adalah minus 77 kJ per mol. Karena diketahui adalah membebaskan atau melepaskan energi. Baik, mungkin sekian pembahasan atau penjelasan yang Ibu berikan. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.